Jadi kurangnya komunikasi juga bisa ya menyebabkan kebingungan di antara semua pihak yang terlibat. Jadi strategi terbaik itu menurut aku adalah mempersiapkan data dan fakta sebaik mungkin sebelum masuk ke meja negosiasi. Kenapa sih kita harus memahami Incoterms itu? Selain itu tuh kita juga bisa memberikan nilai tambah dengan penawaran garansi yang lebih lama agar customer merasa lebih puas. Bener sih. Halo semua, selamat datang di podcast Inside Logistik. Gue Irfandi, gue yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh informasi. Dan gue Raul, partner in crime Irfandi. Nah, kali ini kita punya topik seru banget nih, yaitu tentang competitive procurement, process development and implementation. Gimana sih caranya agar perubahan biar gesit, efisien tapi tetap unggul di tengah persiapan yang semakin ketat. Ayolah kita kupas bareng-bareng karena strategi pengadaan yang tepat bisa jadi kunci sukses yang selama ini kita cari. Nah, sekarang kita juga udah ngajak nih beberapa teman-teman kita dari TL Trisakti, jurusan Manajemen Logistik Angkatan 2022 untuk bantu jelasin. Yuk kenalan dulu sama mereka. Hai, gue Tiara. Hai, gue Sarah. Hai, gue Nazula. Hai, gue Salsa. Halo semuanya. Hai. Pertama, sebelum kita masuk segmen, kita tanya-tanya dulu kali ya. Boleh. Yang pertama, Sarah, alasan masuk logistik tuh kira-kira apa ya? Kenapa bisa sampai nyebur ke dunia logistik itu dan memilih ITL jadi tempat kuliah sekarang? Alasannya sih pas waktu lulus SMA tuh nggak ada niatan buat ke logistik, tapi tuh kan kemarin ikut tes terus dapat beasiswa juga kan. Terus dikasih pilihan suruh laut, udara atau logistik, tapi gue tuh nggak mau udara, nggak tahu sih, nggak ada pilihannya. Tapi kalau misalkan laut, karena keluarga gue tuh udah hampir semuanya bidang laut, jadi gue memilih itu sekarang untuk logistik sih. Berarti ikut jejak keluarga lah ya. Iya betul. Kalau Tiara sendiri alasan masuk logistik? Sebenarnya disarankan oleh orang tua sih ya. Kebetulan juga punya kenalan dosen kan di ITL. Jadi ya mencondongnya ke manajemen logistik itu sendiri. Karena kan kalau di manajemen logistik sendiri itu kan mencakup di udara, laut dan di daratan juga kan. Jadi ya udah. Makanya itu di logistik lah ya. Iya. Kalau Nazula sendiri alasan masuk logistik tuh karena apa? Sebenarnya sih gue nggak pengen masuk logistik ya, dan gue juga sebenarnya nggak pengen kuliah. Gue lebih pengennya tuh lebih bekerja. Tapi setelah gue kan lulus kuliah SMA tuh gue kerja dulu ya. Setelah gue kerja, gue ditawarin sama saudara gue untuk masuk di TL Trisakti karena gue mendapatkan beasiswa ya. Setelah itu gue tes CBT dan lain-lain. Akhirnya gue dapet tuh lolos di beasiswa di angkatan 22 itu, dan gue terpilih di nomor 15. Dan akhirnya ya udah gue masuk ke dunia logistik. Ya udahlah, sebenarnya gue tentang dunia logistik nggak tahu ya alurnya gimana karena gue nggak punya basic keluarga dan tentang logistik gimana gitu sih menurut gue. Kalau gue pengen masuk logistiknya bukan karena terpaksa, tapi karena gue juga pengen mempelajari lebih dalam tentang logistik itu. Ternyata logistik itu asik juga menurut gue karena dia mencakup dari darat, laut, dan udara gitu sih menurut gue. Berarti sorry gue potong, tadi kan Sarah dapat beasiswa juga nih. Iya. Sama Najula juga. Itu beasiswanya tuh sama atau beda? Beda Kalau sih. Sarah? Kalau gue tuh yang 50% gitu. Potongan 50%. Oh, potongan 50%. Iya, betul. Kalau untuk Najula? Alhamdulillah gue dari tes itu gue dapet 100% beasiswa. Alhamdulillah ya, karena gue juga nggak tahu, rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya, berbeda-beda. Dan alhamdulillah Allah ngasih gue yang terbaik ya, gue mendapatkan itu dan gue bisa kuliah di ITL Trisakti gitu sih. Berarti beasiswa full itu maksudnya ada perantara kita juga yang harus kita kerjakan atau benar-benar free dan kita nggak ngapa-ngapain gitu, atau ada kerjasamanya ada sih kah? kita kalau beasiswa itu ada kerjasamanya. Kita tuh kayak
kerjasama kayak untuk kayak apa endorse dari perusahaan terhadap kampus itu kita yang backup. Terus kayak masalah-masalah perusahaan entah keuangan atau apa itu kadang anak beasiswa tuh suka backup gitu sih. Kalau untuk Salsa sendiri alasan masuk logistik itu kenapa? Disaranin sama kakak sih gue. Tadi tuh gue pengennya masuk jurusan akuntansi, soalnya gue suka angka kan. Tapi suruh coba masuk ITL Trisakti, ikut ujian masuk. Alhamdulillah juga dapat beasiswa potongan 50%. Sebelum itu sorry kelewat, kalian semua tinggalnya di daerah Jakarta sini atau Bekasi atau mana? Jakarta Gue Oh, di- Tanjung Priok Tanjung Priok. sama Priok juga. Priok Priok juga. Pride. Kalau Tiara di Bekasi. Bekasi. Kalau Najla Gue di Jaktim sih, dekat Jaktim. kampus di Cipinang, Nusa Selatan. biasa nongkrong di BKT. Iya. Dia tutut gak? Beli tutut 10.000 ya. Ada satu pertanyaan lagi nih sebelum masuk. Kalian kan udah semester berapa? Sorry. Semester lima. 5. Semester 5 nih, Bang. Semester 5 ya. Iya. Boleh tahu nggak kesibukan masing-masing dari kalian itu apa sih? Kan sebelumnya kan masih sekolah tuh, maksudnya dari peralihan SMA atau SMK ke kuliah, otomatis kan pembelajaran di SMA SMK dengan kuliah kan berbeda tuh, Iya. ya kan, entah dari jamnya kah, pembelajarannya kah, implementasinya kah, itu kan berbeda. Nah kalau sekarang Sarah kesibukannya ngapain? Kesibukannya ya pasti paling kuliah doang sih. Untuk kalau di rumah libur ya pasti ngerjain tugas, apalagi udah semester 5 tuh tugasnya banyak banget. Ya benar banget sih ya. Aduh, tugasnya tuh nggak apa numpuk banget ya Iya, bener. dari entah kita jurnal ya kan. Betul. Aduh, jurnal tuh kayak ebook. sibuk Iya. banget, ebook, pusing banget kita nyari kayak udah sibuk banget cari-cari untuk jurnal untuk kita apa skripsi nantinya, Iya. nyari judulnya, nyari lain-lainnya gitu ya kan. Iya. Betul banget, benar banget sih gua karena kesibukannya. Jadi nggak ikut organisasi atau apa? Enggak, kalau gue sih enggak ya. Mahasiswa kupu-kupu lah ya. Iya, Ya, kuliah pulang. kuliah pulang ya. Cuman Kalau juga kuliah makan gue. kalau Tiara sendiri kesibukan Sama sih kayak Syara. ngapain tuh? Ya kuliah pulang. Kuliah pulang, tidur, Makan. Tidur. Nggak ada kegiatan lain gitu? Atau punya hobinya? Hobinya basket nih kayaknya dah. Enggak dong. Karena lu tinggi Ti. Ya, gua pikir lu suka basket. Enggak ada sih, paling gue kalau di rumah ngurus kucing. Sama. Mas kucing. Ih, lucu Nah, banget gitu ya banget. kucing tuh. Jadi cat sitter ya kita. Kalau Najula sendiri kesibukannya ngapain? Kalau gue sih kuliah sibuk sih. sambil kerja sih ya. Hmm, Karena gue juga suka ngambil event atau freelance gitu. Kalau misalkan gue kan kalau libur tuh gue suka ngambil freelance. Kalau misalnya besok nggak ada tugas atau gue udah ngerjain tugas atau apa, gue ngambil freelance kayak gitu. berarti wanita karir lah ya. Banget. Independen Woman. itu. Yang lagi Independen. viral apa namanya? Prilly. Oh iya benar. Apa kata-katanya, Ul? Enggak butuh pria itu ya. Iya, nggak Pria butuh pria mapan. Apa sih kata-katanya ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus gimana sih Zul cara ngatur waktunya kerja Manage sama waktu lu gimana kira-kira? Karena gue dari SMA itu udah namanya belajar. Gue dulu tuh SMA juga dagang. Soalnya nyokap gue dulu tuh kayak gue suka naruh makanan di kantin SMA gitu kan. Nah dari situ gue mulai belajar. Dulu gue juga sempet masuk ke dunia bisnis. Dunia bisnis itu kayak gue masuk ke satu komunitas namanya Melia. Nah itu tuh dia tuh jual obat-obatan gitu, terus kita nyari orang ya. Dia kayak sistemnya tuh kayak apa sih, apa ya, pokoknya kayak nyari-nyari orang gitulah. Ya udah pokoknya gitulah. Ya udah akhirnya gue bisa manage waktu gue dengan singkat waktunya. Ya gue bisa manage waktu gue. Ya akhirnya gue kuliah sambil kerja gitu. Dia udah terbiasa dari SMA ya sambil Iya. kerja gitu. Betul. Kalau Salsa sendiri kesibukannya Aku sama kayak Sarah sama Tiara fokus sama kuliah. fokus Iya, sama bantuin kakak jualan. jualan apa tuh kalau boleh tahu?
banyak. Risol mayo, spaghetti, pizza roll, terus macam-macam Bazar atau di tempat gitu? di tempat. Oh, di tempat. Oh. Gimana nih? Kalau kalian host Iya. kesibukannya apa? Iya, kalau kalian gimana nih? Pengen juga. Kalau nanya Irfan ini, Irfan Hari-hari nggak host aja sih. Nggak host di mana? Gimana Host di mana? Host di sini dong. Sesa studio. Oh, anjay. Boleh lu. Enggak di TL lu. Hmm? Ininya. Udah hostnya. habis. Ceritain dong. Gimana tuh kesan-pesan dari gimana sih? Mau lanjutin nih. Iya, ceritain ini dulu. Kesan-pesan Hobinya apa hobinya? Hobi. Kebetulan hobinya olahraga. basket ya. Iya basket. Hari-hari olahraga doang sih sebenarnya. Emang dari SMA basket. Iya dari SMA basket. Kok sih ditanyain? Suka nge-gym nggak? Suka nge-gym nggak? Hah? Suka nge-gym Nggak nggak? suka nge-gym. Oh. Basket doang. Kan biasanya cowok-cowok kan biar nge-gym kan biar kebentuk tuh badannya. Iya, ini belum kebentuk makanya lagi. Kalau lu gimana? Iya, Serius ditanya juga. Iya, apa dong? Sibukannya ngapain ya? Ngopi doang. Enggak sih, kebetulan sama kayak Najila juga sih, apa namanya, sambil kuliah sambil kerja juga di salah satu coffee shop di daerah Galaksi, namanya Kilas Balik. Asik. Boleh tuh kita ngopi Galaksi. di sana. Boleh. Galaksi Silakan. Bekasi ya. Bekasi ya, di daerah Bekasi Galaksi. Ya paling habis kuliah langsung cabut ke Galaksi gitu. Oh, jadi Kalau ada anaknya anak tugas coffee shop banget nih ya. Kalau ada tugas, Asik. kerikil apa namanya? Kerikil coffee shop. Anjay. Biasa aja sih. Ya gitulah kesibukannya paling. Tapi kalau kayak gitu diboleh kayak jam kuliah kan beda-beda. shiftnya gimana? Iya. Kalau Sipa sendiri kebetulan alhamdulillah dapat bos yang baik sih. Jadi setiap semester tuh Sesuai lah Gua, dengan jadwal lu ya. store jadwal. Jadi jadwal gua kayak gimana baru gua store ke bos gitu. Jadi ini loh Pak jadwal saya. Nah jadi bisa nyesuaiin sama masuk kerjanya gitu. Enak sih kalau kayak gitu. Itu sih paling. Gimana Ul? Kita langsung masuk aja kali ya? Langsung aja kali, kayaknya pengenalannya sudah cukup nih ya. Terlalu Mungkin. panjang ya. Gak apa-apa. Mungkin gua kasih pertanyaan pembuka kali ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proses pengadaan yang kompetitif? Untuk Tiara boleh bantu jawab? Iya. Intinya, proses pengadaan yang kompetitif adalah sebuah strategi untuk mendapatkan barang atau jasa dengan transparansi, efisiensi, dan menciptakan persaingan sehat antar penyedia. Oh, jadi intinya tuh tentang efisiensi, transparansi, dan menghasilkan nilai terbaik untuk perusahaan ya. Apalagi jika didukung dengan teknologi ya, seperti e-procurement. Setuju tuh, untuk menciptakan persaingan saat itu penting, tapi juga harus melihat jangka panjang dengan suppliernya sih. Nah, kita masuk ke segmen 1 nih tentang pengembangan RFO dan RFP. Nah, kita sering dengar nih tentang RFO dan RFP dalam proses pengadaan. Menurut kalian, apa sih yang membedakan antara RFO dan RFP? Jadi RFO itu biasanya lebih fokus pada harga penawaran barang. Jadi cocok untuk barang atau jasa yang lebih spesifik. Sedangkan RFP itu lebih terbuka untuk solusi yang berbeda dan memungkinkan vendor untuk melakukan pendekatan yang kreatif. Betul banget. RFP itu seringkali memberikan ruang inovasi ketika kita minta proposal. Kita dapat tuh ide-ide baru yang mungkin nggak dapat kita pertimbangkan sebelumnya. Oh, selain itu? Selain itu, proses RFP lebih bisa memakan waktu karena melibatkan banyak evaluasi dan diskusi dalam beberapa kasus. Jika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, RFO biasanya menjadi pilihan yang lebih efisien. Oh, gitu ya. Iya. Itu poin sangat valid, meskipun RFO tuh lebih cepat dibandingkan RFP. Tapi kita tuh harus tetap berhati-hati agar tidak mengabaikan potensi vendor lain yang mungkin memberikan solusi terbaik melalui proses RFP. Setuju tuh, karena nggak jarang sih udah milih penyedia, pas evaluasi malah bingung sendiri. Jadi dari awal sampai akhir RFO dan RFP itu harus benar-benar dipikirin matang-matang. Oke nih, sekarang
bagaimana sih cara kita menentukan kapan harus RFO dan kapan harus menggunakan RFP? Ya, kuncinya yang utama itu kebutuhan proyek. Jika proyeknya kompleks dan membutuhkan solusi yang khusus, RFP itu menjadi bisa salah satu yang tepat. Namun jika hanya membutuhkan produk standar dengan spesifikasi yang jelas, RFO itu lebih efisien. Betul sekali. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan timeline proyek. Jika waktu menjadi faktor kritis, menggunakan RFO bisa mempercepat proses pengadaan. Tapi perjalanan dan implementasinya pasti nggak semudah yang kita omongin dari tadi dong. Gimana Nazila? Ya, jangan lupa juga nih tentang anggaran. Jika anggaran terbatas dan kita sudah tahu vendor mana yang dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik, RFO bisa membantu menghemat biaya. Betul sekali, namun saya juga ingin menekankan bahwa pentingnya melakukan riset pasar untuk mengambil keputusan. Terkadang vendor baru atau alternatif baru memberikan solusi terbaik yang sebelumnya belum kita ketahui. Berarti anggaran dan riset pasar juga penting ya dalam menentukan RFO atau RFP. Kalau menurut Najula? Betul banget. Anggaran dan riset pasar jadi kunci dalam menentukan penggunaan antara RFO dan RFP. Nah, setelah kita udah bahas-bahas nih tentang gambaran umum tentang RFO dan RFP, mau nanya juga dong, apa sih tantangan terbesar dalam menyusun dokumen RFO dan RFP? Salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa semua informasi diperlukan sudah lengkap dan jelas. Terkadang detail kecil yang terlewatkan itu bisa berdampak pada hasil akhirnya. Benar banget, selain itu mengelola ekspektasi dari pemangku kepentingan juga bisa menjadi tantangan yang besar. Terkadang-kadang ada perbedaan pandangan mengenai apa yang dibutuhkan. Dan komunikasi selama proses ini sangat penting. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara tim internal dan vendor, bisa terjadi kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak. Betul sekali. Selain itu, terkadang sulit untuk menemukan keseimbangan antara detail teknis dan fleksibilitas. Kita perlu cukup spesifik tanpa membatasi kreativitas vendor. Dan juga jangan lupain aspek waktu, kayak penyusunan dokumen itu kalau nggak dikelola dengan baik akan memakan waktu yang banyak. Wah, detail banget sih penjelasannya dari teman-teman narasumber nih. Jadi tantangan terbesar bukan cuma tentang teknis dokumennya doang ya, tapi juga memastikan semua pihak bisa paham dengan dokumen tersebut. Menarik sih kalau dilihat-lihat. Gue ada satu pertanyaan nih. Apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan saat menyusun RFO atau RFP? Kalau menurut Tiara gimana? Salah satu kesalahan terbesar adalah kurangnya kejelasan dalam dokumen. Jika spesifikasi atau kriteria evaluasi tidak jelas, vendor mungkin tidak dapat memberikan penawaran yang sesuai. Betul sekali, selain itu juga kecenderungan terlalu fokus pada harga tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai tambah dari solusi yang ditawarkan. Selain itu, tidak melibatkan pemangku kepentingan yang relevan sejak awal juga bisa menjadi masalah. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan tertentu terabaikan. Jadi kurangnya komunikasi juga bisa ya menyebabkan kebingungan di antara semua pihak yang terlibat. Betul banget nih, berarti komunikasi yang baik penting untuk kesuksesan proyek. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih cara memastikan bahwa vendor memahami kebutuhan customer dengan baik? Salah satunya dengan cara mengadakan sesi tanya jawab setelah pengumuman RFO atau RFP. Ini memberikan kesempatan kepada vendor untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Itu juga benar sih. Selain itu, menyediakan dokumentasi tambahan dan referensi terkait proyek juga bisa membantu vendor memahami konteks dan kebutuhan lebih dalam. Oh, selain itu? Penting juga untuk menyampaikan visi dan misi perusahaan di dalam dokumen secara jelas. Ini membantu vendor untuk memahami nilai-nilai kita dan bagaimana mereka akan berkontribusi. Setuju banget, mengadakan workshop atau presentasi sebelum pengajuan penawaran juga bisa menjadi cara efektif untuk menjelaskan kebutuhan secara langsung kepada vendor. Setuju sih, dengan cara ini kita tidak hanya menjelaskan kebutuhan, tapi juga membangun hubungan awal dengan vendor yang bisa sangat bermanfaat di masa depan.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara kita memastikan bahwa penawaran yang kita buat itu tetap kompetitif di pasar? Yang pertama tuh kita harus tahu siapa pesaing kita, apa yang mereka tawarkan, dan solusi apa yang harus kita lakukan. Dengan memberikan solusi kreatif dan efisien dari segi harga, dengan memperhatikan kualitas barang, tuh selain itu tuh kita juga bisa memberikan nilai tambah dengan penawaran garansi yang lebih lama agar customer merasa lebih puas. Bener sih, bener sih, memberikan nilai tambah itu bisa jadi pembeda yang besar. Kalau menurut Tiara gimana? Menurutku penting untuk selalu menjaga hubungan baik dengan klien atau calon klien. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan penawaran kita dan mempertimbangkan keunggulan yang kita tawarkan. Jangan cuma fokus pada penawaran sekali saja, tetapi juga pada pengembangan hubungan jangka panjang. Wah, setuju banget sih Tiara. Hubungan yang baik itu bisa jadi nilai lebih yang gak terhitung. Nah, bagaimana sih cara kita memastikan bahwa penawaran kita tetap sesuai dengan ekspektasi klien? Ya, jadi komunikasi yang intens dengan klien itu sangat penting. Jangan ragu untuk bertanya lebih dalam tentang detail yang mereka inginkan dan pastikan kita memberikan penawaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir kemungkinan adanya kesalahpahaman atau penolakan penawaran di kemudian hari. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen 3 tentang evaluasi penawaran atau tawaran. Ke pembahasan yang menarik tentang evaluasi penawaran. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa proses evaluasi penawaran berjalan dengan transparan dan adil? Kalau menurut Tiara gimana? Transparansi bisa dijaga dengan membuat proses evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Setiap keputusan harus punya dasar yang jelas, misalnya mengacu pada kriteria evaluasi yang sudah disepakati sebelumnya. Bener banget sih, dokumentasi itu memang sering jadi aspek yang terlewat padahal penting banget buat akuntabilitas. Kalau Nazula ada pendapat lain? Iya, aku setuju sama Tiara. Selain itu, aku rasa penting untuk menggunakan sistem evaluasi berbasis skor. Jadi, setiap penawaran dinilai berdasarkan poin-poin tertentu yang sudah jelas dan hasilnya bisa lebih objektif karena semua dinilai berdasarkan angka bukan pendapat subjektif. Wah, kalau sistem berbasis skor itu emang efektif banget sih. Kalau Salsa, ada tambahan? Selain itu, aku rasa juga untuk memastikan bahwa semua tim evaluasi memahami kriteria yang akan digunakan. Jangan sampai ada perbedaan interpretasi yang membuat hasilnya menjadi bias. Betul banget sih kalau itu. Jadi pelatihan itu bikin semua anggota tim punya pemahaman yang sama. Kalau menurut Sarah gimana? Menurutku transparansi itu bisa dijaga dalam memberikan akses ke semua pihak untuk dapat melihat hasil evaluasi dari proses selesai. Misalnya dengan memberikan laporan mengenai kenapa kita memilih penawaran ini dan apa sih perbedaannya. Ini juga dapat membangun kepercayaan dari vendor. Asik juga ya kayaknya. Iya, Lanjut aja kali ya Ul. boleh banget nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa aja sih tips untuk meningkatkan kualitas evaluasi penawaran agar hasilnya itu optimal gitu? Tips yang pertama adalah menggunakan teknologi. Ada banyak tools dan software yang bisa kita gunakan untuk proses evaluasi, mulai dari pengelolaan dokumen hingga pemberian skor otomatis. Ini bisa mempercepat proses sekaligus meningkatkan akurasi. Nah, selain itu, teknologi penting juga untuk selalu melakukan evaluasi internal setelah proses selesai. Dengan begitu, kita bisa belajar dari kesalahan atau kendala yang ada dan memperbaiki sistem evaluasi untuk proses berikutnya. Evaluasi internal itu penting banget buat perbaikan ke depan. Kalau menurut Tiara ada tips? Menurutku penting juga untuk melibatkan ahli atau konsultan eksternal jika diperlukan, terutama untuk proyek yang kompleks. Mereka bisa memberikan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh tim internal. Oh, itu ide bagus banget sih Tiara. Kadang pandangan dari pihak luar itu memang sangat membantu. Kalau Salsa, ada tips lain? Fokus pada kebutuhan dan tujuan dari pengadaan. Jangan sampai proses evaluasi itu berjalan terlalu rumit, sehingga kita tuh kehilangan fokus mengenai apa yang ingin dicapai. Setuju sih. Jadi kita fokus pada
tujuan utama. Itu kuncinya ya. Benar-benar. Tapi kalau soal tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses evaluasi penawaran, apa sih? Tantangan terbesarnya itu menjaga agar prosesnya tetap objektif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kadang-kadang tuh ada godaan untuk mempertimbangkan faktor subjektif dan ada juga tekanan dari pihak tertentu. Jadi disiplin sama kriteria itu menjadi tantangan terbesar. Bener banget sih, kalau itu emang kadang ada tekanan yang nggak kelihatan sih ya. Kalau Sarah? Buatku tantangan lainnya itu ya paling tentang memahami detail teknis penawaran sih. Kayak ada aja tuh istilah yang kurang familiar. Kalau kita nggak paham, salah menilai yang sebenarnya paling sesuai dengan kebutuhan. Itu tantangan berat sih. Iya. Tim evaluasi emang butuh banyak keahlian lintas bidang. Kalau menurut Nazila gimana? Kalau menurut aku itu tantangan terbesar itu sering ada di waktu yang mepet, deadline evaluasi seringkali sempit banget. Sementara dokumen yang harus diperiksa bisa puluhan atau bahkan ratusan halaman. Kalau nggak punya sistem kerja yang efisien, rasanya seperti kayak dikejar-kejar terus sih. Wah ya sih, kalau gue dengar cerita tentang deadline dan segala macam, pasti ada stresnya sih. Kalau Tiara, tantangannya? Kalau aku tantangannya itu di validasi data yang ada di penawaran. Kadang vendor memberikan informasi yang kurang lengkap atau nggak sesuai dengan dokumen pendukung. Jadi kita harus ekstra teliti untuk memverifikasi semuanya. Tapi emang sih validasi data itu memang makan waktu banget ya. Tapi penting untuk memastikan semua penawaran yang masuk itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya lanjut, langsung aja kita masuk ke segmen 4 kali ya. Yaitu materi sekarang juga nggak kalah menarik nih Ul. Benar-benar. Ya gak sih? Emang kita mau bahas apa sih sekarang? Jadi pembahasan sekarang itu mengenai negosiasi kontrak dengan penawaran terpilih. Kita lanjut ya. Apa sih definisi kontrak dan mengapa kontrak itu penting untuk pengadaan? Kalau menurut Tiara bisa dijelasin? Kontrak itu adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Dalam pengadaan, kontrak itu penting banget karena menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan kerjasama. Jadi kalau ada perselisihan, kita punya acuan yang jelas. Bener banget tuh. Jadi kontrak itu semacam kayak pelindung gitu ya, biar kedua belah pihak tetap ada di jalurnya. Benar sih, tapi aku mau nambahin sedikit ya. Kalau kontrak itu bukan cuma soal hukum, tetapi soal komitmen. Kontrak itu memastikan apa aja yang dijanjikan vendor sesuai gak dengan ekspektasi kita. Kalau nggak ada, ya kalau ada penyimpangan, kita harus bertindak dan bisa melaporkan. Betul banget sih kalau menurut gua. Kalau menurut Nazila? Kalau menurut aku itu definisi kontrak itu nggak cuma sekadar dokumen formal, kontrak juga mencakup detail teknisi seperti spesifikasi produk atau layanan, timeline, dan biaya. Jadi kontrak itu kayak blueprint gitu loh, blueprint proyek yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Asik nih udah bahas-bahas blueprint, istilah-istilah blueprint. Kalau menurut Salsa gimana? Menurutku kontrak itu 15 menit lagi ya. Iya, Menurutku kontrak itu lebih dari sekedar kesepakatan. Kontrak adalah alat untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam pengadaan, kontrak tuh dibuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak nih memiliki landasan yang sama. Setuju banget sih. Jadi kontrak itu bukan cuma soal hukum ya, tapi juga alat untuk menjaga kepercayaan dan kolaborasi. Kita masuk pertanyaan selanjutnya kali ya. Apa sih strategi terbaik menurut kalian untuk mencapai negosiasi kontrak yang sukses? Kalau menurut Nazila bisa dijelasin? Jadi strategi terbaik itu menurut aku adalah mempersiapkan data dan fakta sebaik mungkin sebelum masuk ke meja negosiasi. Misalnya kita harus tahu harga pasar, reputasi vendor, dan performa mereka di proyek sebelumnya. Dengan data ini kita bisa lebih percaya diri dalam negosiasi. Setuju sih, data itu emang senjata utama lah ya. Benar banget, strategi itu adalah membuat draft kontrak. Benar banget sih, strategi terbaik itu adalah membuat draft kontrak ya.
bener banget sih, strategi terbaik itu adalah membuat draft kontrak awal sebelum negosiasi. Jadi kita udah punya posisi nih yang jelas dan tinggal bahas detail kecil yang perlu disesuaikan. Ini bikin proses negosiasi lebih efisien. Jadi draft kontrak awal itu bisa jadi panduan gitulah ya. Menurutku penting untuk melibatkan semua pihak terkait seperti tim legal, tim teknis, dan tim keuangan. Dengan begitu, setiap poin kontrak sudah diverifikasi dan berbagai sudut pandang dan kita bisa menghindari masalah di kemudian hari. Melibatkan tim lintas fungsi itu memang penting ya, biar nggak ada blind spot. Ya benar sih, kayak menjaga profesional tapi fleksibel, gak kaku tapi gak lemah juga. Jadi tuh negosiasi tetap berjalan lancar tanpa kita kehilangan posisi tawar-menawar kita. Wah, setuju sih sama strategi itu. Memang fleksibilitas itu penting, cuman memang harus ada batasannya. Oke, kita lanjut mungkin ya ke segmen kelima, yaitu tentang Incoterms. Nah, kita geser ke pembahasan tentang sesuatu yang sangat penting dalam dunia logistik, yaitu Incoterms. Apa sih Incoterm itu? Kita sering dengar-dengar kata ini saat mau mengirim barang ke luar negeri. Kalau menurut Sarah gimana? Oke, jadi itu Incoterms itu singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan sekumpulan istilah perdagangan yang dibuat oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk mendefinisikan tanggung jawab, biaya, dan resiko dalam transaksi jual beli internasional. Dengan kata lain, Incoterms memberikan pedoman yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Oh, jadi gitu ya, Sar. Nah, Incoterms itu sebenarnya menemukan beberapa hal penting seperti biaya transportasi, pemindahan resiko, dan izin bea cukai. Kayak contohnya itu ada 2 Incoterms yang sering digunakan, yaitu FOB atau Free on Board dan Chief Cost Insurance. Dari orang. Oh gitu ya, Sar. Nah, Incoterms itu sebenarnya menentukan beberapa hal penting seperti biaya transportasi, pemindahan resiko, dan izin bea cukai. Contohnya itu ada 2 Incoterms yang sering digunakan, yaitu FOB atau Free on Board dan Chief Cost Insurance and Freight. Pada FOB atau Free on Board, penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga ke atas kapal di pelabuhan asal, sedangkan pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman dari pelabuhan asal ke tujuan akhir, termasuk biaya asuransi dan biaya cukai. Kalau cost insurance and freight itu penjual bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman, termasuk biaya asuransi hingga barang tersebut sampai di pelabuhan tujuan. Nah, sebagai pelaku bisnis internasional, kenapa sih kita harus memahami Incoterms itu? Yang pertama itu Incoterms dapat mencegah miskomunikasi dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Kedua, dengan memahami Incoterms, perusahaan dapat memilih opsi yang paling efisien dan menguntungkan dari segi biaya. Dan ketiga, Incoterms juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perdagangan internasional. Jadi secara keseluruhan itu Incoterms merupakan alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang terlibat dan dalam perdagangan internasional. Dengan memahami dan menerapkannya dengan benar, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif. Wah, diskusinya hari ini benar-benar menarik ya. Banyak banget sih insight baru yang kita ambil. Jadi ya dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa pengadaan kompetitif itu bukan cuma soal memilih yang paling murah, tapi juga yang paling tepat dan berkualitas. Betul banget tuh, Van. Proses pengadaan yang transparan dan adil bisa menghindarkan kita dari potensi penyalahgunaan anggaran. Dan tentu saja harus diawali dengan perencanaan yang matang dan pemilihan metode yang tepat. Iya, proses pengadaan yang baik itu harus jelas dan terstruktur. Di sektor publik,
Iya, proses pengadaan yang baik itu harus jelas dan terstruktur. Di sektor publik, transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dan di sektor swasta juga gak kalah penting. Pemahaman yang dalam terhadap kebutuhan dan evaluasi yang objektif bisa menghasilkan keputusan pengadaan yang lebih efisien dan bernilai. Dan jangan lupa implementasi yang sukses itu bergantung pada pelatihan dan kolaborasi yang baik. Semua pihak internal hingga penyedia harus sepaham dan sepakat mengenai prosesnya. Nah, plusnya juga nih, teknologi jadi game changer, improvement dan digitalisasi lainnya, mempermudah, mempercepat, dan pastinya meningkatkan transparansi dalam pengadaan. Jadi kalau kita gabung dari poin-poin ini, perencanaan yang matang, teknologi yang tepat, dan kolaborasi yang kuat, pengadaan kompetitif bisa jadi kunci sukses keorganisasian dalam mencapai efisiensi dan kualitas. Betul banget tuh. Gue Irfandi, gue yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh informasi. Dan gue Raul, partner Inkramil Irfandi. Nah, kali ini kita punya topik seru banget nih, yaitu tentang competitive procurement, process development and implementation. Gimana sih caranya agar perubahan biar gesit, efisien tapi tetap unggul di tengah persiapan yang semakin ketat? Ayolah kita kupas bareng-bareng, karena strategi pengadaan yang tepat bisa jadi kunci sukses yang selama ini kita cari. Nah, sekarang kita juga udah ngajak nih beberapa teman-teman kita dari TL Trisakti, jurusan Manajemen Logistik Angkatan 2022 untuk bantu jelasin. Yuk kenalan dulu sama mereka. Hai, gue Tiara. Hai, gue Sarah. Hai, gue Nazula. Hai, gue Salsa. Halo semuanya. Hai. Pertama, sebelum kita masuk segmen, kita tanya-tanya dulu kali ya. Boleh. Boleh. Yang pertama, Sarah, alasan masuk logistik tuh kira-kira apa ya? Kenapa bisa sampai masuk nyebur ke dunia logistik itu dan memilih ITL jadi tempat kuliah sekarang? Alasannya sih pas waktu lulus SMA tuh nggak ada niatan buat ke logistik. Tapi tuh kan kemarin ikut tes terus dapat beasiswa juga kan. Terus dikasih pilihan suruh laut, udara atau logistik. Tapi gue tuh nggak mau udara, nggak tahu sih, nggak ada pilihannya. Tapi kalau misalkan laut, karena keluarga gue tuh udah hampir semuanya bidang laut, jadi gue memilih putuskan untuk logistik sih. Berarti ikut jejak keluarga lah ya. Iya betul. Kalau Tiara sendiri alasan masuk logistik? Sebenarnya disarankan oleh orang tua sih ya. Kebetulan juga punya kenalan dosen kan di ITL. Jadi ya mencondongnya ke manajemen logistik itu sendiri. Karena kan kalau di manajemen logistik sendiri itu kan mencakup di udara, laut, dan di daratan juga kan. Jadi ya Makanya itu di logistik lah ya. iya. Kalau Nazula sendiri alasan masuk logistik tuh karena apa? Sebenarnya sih gue nggak pengen masuk logistik ya, dan gue juga sebenarnya nggak pengen kuliah. Gue lebih pengennya tuh lebih bekerja. Tapi setelah gue kan lulus kuliah SMA tuh gue kerja dulu ya. Setelah gue kerja, gue ditawarin sama saudara gue untuk masuk di TL Trisakti karena gue mendapatkan beasiswa ya. Setelah itu gue tes CBT dan lain-lain. Akhirnya gue dapet tuh lolos di beasiswa di angkatan 22 itu, dan gue terpilih di nomor 15. Dan akhirnya ya udah gue masuk ke dunia logistik. Ya udahlah, sebenarnya gue tentang dunia logistik nggak tahu ya alurnya gimana, karena gue nggak punya basic keluarga dan tentang logistik gimana gitu sih menurut gue. Kalau gue pengen masuk logistiknya bukan karena terpaksa, tapi karena gue juga pengen mempelajari lebih dalam tentang logistik itu. Ternyata logistik itu asik juga menurut gue, karena dia mencakup dari darat, laut, dan udara gitu sih menurut gue. Berarti sorry gue potong, tadi kan Sarah dapat beasiswa juga nih, Iya. sama Najula juga. Itu beasiswanya tuh sama atau beda? Beda Kalau sih.
Sarah? Kalau gue tuh yang 50% gitu. Potongan 50%. Oh, potongan 50%. Iya, betul. Kalau untuk Najula? Oh, alhamdulillah gue dari tes itu gue dapet 100% beasiswa. Alhamdulillah ya, karena gue juga nggak tahu, rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya, berbeda-beda, dan alhamdulillah Allah ngasih gue yang terbaik ya, gue mendapatkan itu dan gue bisa kuliah di ITL Trisakti gitu sih. Berarti beasiswa full itu maksudnya ada perantara kita juga yang harus kita kerjakan, atau bener-bener free dan kita nggak ngapa-ngapain gitu, atau ada kerjasamanya Ada kah? sih, kita kalau beasiswa itu ada kerjasamanya. Kita tuh kayak kerjasama kayak untuk kayak apa, endorse dari perusahaan terhadap kampus, itu kita yang backup. Terus kayak masalah-masalah perusahaan, entah keuangan atau apa, itu kadang anak beasiswa tuh suka backup gitu sih. Kalau untuk Salsa sendiri, alasan masuk logistik itu kenapa? Disaranin sama kakak sih gue. Jadi tuh gue pengennya masuk jurusan akuntansi, soalnya gue suka angka kan. Tapi suruh coba masuk ITL Trisakti, ikut ujian masuk. Dalam alhamdulillah juga dapat beasiswa potongan 50%. Sebelum itu, sorry kelewat, kalian semua tinggalnya di daerah Jakarta sini atau Bekasi atau mana? Jakarta. Gue Oh, di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Sama Priok juga. Priok juga. Pride. Kalau Tiara? Di Bekasi. Bekasi. Kalau Najula? Gue di Jaktim sih, dekat Jaktim. kampus di Cipinang, Nusa Selatan. Oh, biasa nongkrong di BKT? Iya. Beli tutut gak? Beli tutut 10.000 ya? Ada satu pertanyaan lagi nih sebelum masuk. Kalian kan udah semester berapa? Sorry. Semester lima. 5 nih Bang. Semester 5 ya? Iya. Boleh tahu nggak kesibukan masing-masing dari kalian itu apa sih? Kan sebelumnya kan masih sekolah tuh, maksudnya dari peralihan SMA atau SMK ke kuliah, otomatis kan pembelajaran di SMA SMK dengan kuliah kan berbeda tuh, ya kan, entah dari jamnya kah, pembelajarannya kah, implementasinya kah, itu kan berbeda. Nah kalau sekarang Sarah kesibukannya ngapain? Kesibukannya ya pasti paling kuliah doang sih. Untuk kalau di rumah libur ya pasti ngerjain tugas, apalagi udah semester 5 tuh tugasnya banyak banget. Ya benar banget sih ya. Aduh, tugasnya tuh nggak apa, numpuk banget ya, Iya, bener. dari entah kita jurnal ya kan. Betul. Aduh, jurnal tuh kayak sibuk Iya. banget, ebook, pusing banget kita nyari, kayak udah sibuk banget cari-cari untuk jurnal untuk kita apa, skripsi nantinya, nyari judulnya, nyari lain-lainnya gitu ya kan. Iya. Betul banget, benar banget sih gua karena kesibukannya. Jadi nggak ikut organisasi atau apa? Enggak, kalau gue sih enggak. Mahasiswa kupu-kupu lah ya? Iya, kuliah kuliah pulang, Kuliah ya kan. pulang. Cuman juga kuliah makan gue. Kalau Tiara sendiri kesibukan Sama sih kayak Syara. ngapain tuh? Ya kuliah pulang. Kuliah pulang, tidur, makan. Tidur. Nggak ada kegiatan lain gitu? Atau punya hobinya? Hobinya basket nih kayaknya dah. Enggak dong. Karena lu tinggi, Ti. Ya, gua pikir lu suka basket. Enggak ada sih, paling gue kalau di rumah ngurus kucing. Sama. Mas kucing. Ih, lucu Iya, banget gitu punya banget. kucing tuh. Jadi cat sitter ya kita. Kalau Najula sendiri kesibukannya ngapain? Kalau gue sih kuliah sambil kerja sih ya. Karena gue juga suka ngambil event atau freelance gitu. Kalau misalkan gue kan kalau libur tuh gue suka ngambil freelance. Kalau misalnya besok nggak ada tugas atau gue udah ngerjain tugas atau apa, gue ngambil freelance sih gitu. Berarti wanita karir lah ya, Banget. independen Woman. gitu. Yang lagi Independen. viral apa namanya? Prilly. Oh iya benar. Iya. Apa kata-katanya, Ul? Nggak tahu. Nggak butuh pria itu ya. Iya, nggak Pria butuh pria mampan. Apa sih kata-katanya ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus gimana sih Zul cara ngatur waktunya kerja Manage sama waktu lu gimana kira-kira? Karena gue dari SMA itu udah namanya belajar. Gue dulu tuh SMA juga dagang. Soalnya nyokap gue dulu tuh kayak gue suka naruh makanan di kantin SMA gitu kan. Nah dari situ gue mulai belajar. Dulu gue juga sempet
masuk ke dunia bisnis. Dunia bisnis itu kayak gue masuk ke satu komunitas namanya Melia. Nah itu tuh dia tuh jual obat-obatan gitu, jual obat-obatan. Terus kita nyari orang ya, dia kayak sistemnya tuh kayak apa sih? Eh, apa ya? Pokoknya kayak nyari-nyari orang gitulah. Sales. Ya udah pokoknya gitulah. Ya udah akhirnya gue bisa manage waktu gue dengan singkat waktunya. Ya gue bisa manage waktu gue. Ya akhirnya gue kuliah sambil kerja gitu. Dia udah terbiasa dari SMA ya sambil Iya. kerja gitu. Betul. Kalau Salsa sendiri kesibukannya Aku sama kayak Sarah sama Tiara fokus sama kuliah. fokus Iya, sama bantuin kakak jualan. jualan apa tuh kalau boleh tahu? Banyak, risol mayo, spaghetti, pizza roll, terus macam-macam Bazar atau di tempat gitu? di tempat. Oh di tempat. Oh. Gimana nih? Kalau kalian host Iya. kesibukannya apa? Ya kalau kalian gimana nih? Tanya juga. Kalau nanya Irfan ini, Irfan Hari-hari nggak host aja sih. Oh, Nggak host di mana? Host di mana? Cerita. Host di sini dong. Sesa studio. Oh anjay. Boleh lu. Nggak di ITL lu? Hmm? Ininya. Udah hostnya. habis. Ceritain dong. Gimana tuh kesan-pesan dari gimana sih? Mau lanjutin nih. Iya, ceritain ini dulu. Kesan-pesan Hobinya apa hobinya? Hobi. Kebetulan hobinya olahraga. basket ya. Iya basket. Hari-hari olahraga doang sih sebenarnya. Emang dari SMA basket. Iya dari SMA basket. Kok sih ditanyain? Nge-gym nggak? Suka nge-gym nggak? Hah? Suka nge-gym Nggak nggak? suka nge-gym. Oh. Basket doang. Kan biasa cowok-cowok kan biar nge-gym kan biar kebentuk tuh badannya. Iya, ini belum tentu makanya lagi. Kalau lu gimana? Iya, Serius ditanya juga. Iya, apa dong? Kesibukannya ngapain ya? Ngopi doang. Enggak sih kebetulan sama kayak Najila juga sih. Apa namanya? Sambil kuliah sambil kerja juga di salah satu coffee shop di daerah Galaksi. Namanya Kilas Balik. Asik. Boleh tuh kita ngopi Galaksi. di sana. Boleh. Galaksi Silakan. Bekasi ya. Bekasi ya, di daerah Bekasi Galaksi. Ya paling habis kuliah langsung cabut ke Galaksi gitu. Oh, jadi Kalau ada anaknya anak tugas coffee shop banget nih ya. Kalau ada tugas, Asik. kerikil apa namanya? Kerikil coffee shop. Anjay. Biasa aja sih. Ya, gitulah. Kesibukannya paling. Tapi kalau kayak gitu diboleh kayak jam kuliah kan beda-beda. shiftnya gimana? Iya. Kalau Sipa sendiri kebetulan alhamdulillah dapat bos yang baik sih. Jadi setiap semester tuh Sesuai lah Gua, dengan jadwal ya. store jadwal. Jadi jadwal gua kayak gimana baru gua store ke bos gitu. Jadi ini loh Pak jadwal saya. Nah, jadi bisa nyesuaiin sama masuk kerjanya gitu. Enak sih kalau kayak gitu. Itu sih paling. Gimana Ul? Kita langsung masuk aja kali ya? Langsung aja kali. Kayaknya pengenalannya sudah cukup nih ya. Terlalu Mungkin- panjang ya. Gak apa-apa. Mungkin gua kasih pertanyaan pembuka kali ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proses pengadaan yang kompetitif? Untuk Tiara boleh bantu jawab? Ya. Intinya, proses pengadaan yang kompetitif adalah sebuah strategi untuk mendapatkan barang atau jasa dengan transparansi, efisiensi, dan menciptakan persaingan sehat antar penyedia. Oh, jadi intinya tuh tentang efisiensi, transparansi, dan menghasilkan nilai terbaik untuk perusahaan ya. Apalagi jika didukung dengan teknologi ya, seperti e-procurement. Setuju tuh. Untuk menciptakan persaingan saat itu penting, tapi juga harus melihat jangka panjang dengan suppliernya sih. Nah, kita masuk ke segmen 1 nih tentang pengembangan RFO dan RFP. Nah, kita sering dengar nih tentang RFO dan RFP dalam proses pengadaan. Menurut kalian, apa sih yang membedakan antara RFO dan RFP? Jadi RFO itu biasanya lebih fokus pada harga penawaran barang. Jadi cocok untuk barang atau jasa yang lebih spesifik. Sedangkan RFP itu lebih terbuka untuk solusi yang berbeda dan memungkinkan vendor untuk melakukan pendekatan yang kreatif. Betul banget. RFP itu seringkali memberikan ruang inovasi ketika kita minta proposal. Kita dapat tuh ide-ide baru yang mungkin nggak dapat kita pertimbangkan sebelumnya.
Oh, selain itu? Selain itu, proses RFP lebih bisa memakan waktu karena melibatkan banyak evaluasi dan diskusi dalam beberapa kasus. Jika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, RFO biasanya menjadi pilihan yang lebih efisien. Oh, gitu ya. Iya. Itu poin sangat valid, meskipun RFO tuh lebih cepat dibandingkan RFP, tapi kita tuh harus tetap berhati-hati agar tidak mengabaikan potensi vendor lain yang mungkin memberikan solusi terbaik melalui proses RFP. Setuju tuh, karena nggak jarang sih udah milih penyedia, pas evaluasi malah bingung sendiri. Jadi dari awal sampai akhir RFO dan RFP itu harus benar-benar dipikirin matang-matang. Oke nih, sekarang bagaimana sih cara kita menentukan kapan harus RFO dan kapan harus menggunakan RFP? Ya, kuncinya yang utama itu kebutuhan proyek. Jika proyeknya kompleks dan membutuhkan solusi yang khusus, RFP itu menjadi bisa salah satu yang tepat. Namun jika hanya membutuhkan produk standar dengan spesifikasi yang jelas, RFO itu lebih efisien. Betul sekali. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan timeline proyek. Jika waktu menjadi faktor kritis, menggunakan RFO bisa mempercepat proses pengadaan. Tapi perjalanan dan implementasinya pasti nggak semudah yang kita omongin dari tadi dong. Gimana Nazila? Ya, jangan lupa juga nih tentang anggaran. Jika anggaran terbatas dan kita sudah tahu vendor mana yang dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik, RFO bisa membantu menghemat biaya. Betul sekali, namun saya juga ingin menekankan bahwa pentingnya melakukan riset pasar untuk mengambil keputusan. Terkadang vendor baru atau alternatif baru memberikan solusi terbaik yang sebelumnya belum kita ketahui. Berarti anggaran dan riset pasar juga penting ya dalam menentukan RFO atau RFP. Kalau menurut Najula? Betul banget, anggaran dan riset pasar jadi kunci dalam menentukan penggunaan antara RFO dan RFP. Nah, setelah kita udah bahas-bahas nih tentang gambaran umum tentang RFO dan RFP, mau nanya juga dong, apa sih tantangan terbesar dalam menyusun dokumen RFO dan RFP? Salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa semua informasi diperlukan sudah lengkap dan jelas. Terkadang detail kecil yang terlewatkan itu bisa berdampak pada hasil akhirnya. Benar banget, selain itu mengelola ekspektasi dari pemangku kepentingan juga bisa menjadi tantangan yang besar. Terkadang-kadang ada perbedaan pandangan mengenai apa yang dibutuhkan. Dan komunikasi selama proses ini sangat penting. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara tim internal dan vendor, bisa terjadi kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak. Betul sekali. Selain itu, terkadang sulit untuk menemukan keseimbangan antara detail teknis dan fleksibilitas. Kita perlu cukup spesifik tanpa membatasi kreativitas vendor. Dan juga jangan lupain aspek waktu, kayak penyusunan dokumen itu kalau nggak dikelola dengan baik akan memakan waktu yang banyak. Wah, detail banget sih penjelasannya dari teman-teman narasumber nih. Jadi tantangan terbesar bukan cuma tentang teknis dokumennya doang ya, tapi juga memastikan semua pihak bisa paham dengan dokumen tersebut. Menarik sih kalau dilihat-lihat. Gue ada satu pertanyaan nih. Apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan saat menyusun RFO atau RFP? Kalau menurut Tiara gimana? Salah satu kesalahan terbesar adalah kurangnya kejelasan dalam dokumen. Jika spesifikasi atau kriteria evaluasi tidak jelas, vendor mungkin tidak dapat memberikan penawaran yang sesuai. Betul sekali, selain itu juga kecenderungan terlalu fokus pada harga tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai tambah dari solusi yang ditawarkan. Selain itu, tidak melibatkan pemangku kepentingan yang relevan sejak awal juga bisa menjadi masalah. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan tertentu terabaikan. Jadi kurangnya komunikasi juga bisa ya menyebabkan kebingungan di antara semua pihak yang terlibat. Betul banget nih, berarti komunikasi yang baik penting untuk kesuksesan proyek. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih cara memastikan bahwa vendor memahami kebutuhan customer dengan baik? Salah satunya dengan cara mengadakan sesi tanya jawab setelah pengumuman RFO atau RFP
Tapi ini memberikan kesempatan kepada vendor untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Itu juga benar sih. Selain itu, menyediakan dokumentasi tambahan dan referensi terkait proyek juga bisa membantu vendor memahami konteks dan kebutuhan lebih dalam. Oh, selain itu? Penting juga untuk menyampaikan visi dan misi perusahaan di dalam dokumen secara jelas. Ini membantu vendor untuk memahami nilai-nilai kita dan bagaimana mereka akan berkontribusi. Setuju banget, mengadakan workshop atau presentasi sebelum pengajuan penawaran juga bisa menjadi cara efektif untuk menjelaskan kebutuhan secara langsung kepada vendor. Setuju sih, dengan cara ini kita tidak hanya menjelaskan kebutuhan, tapi juga membangun hubungan awal dengan vendor yang bisa sangat bermanfaat di masa depan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara kita memastikan bahwa penawaran yang kita buat itu tetap kompetitif di pasar? Yang pertama tuh kita harus tahu siapa pesaing kita, apa yang mereka tawarkan, dan solusi apa yang harus kita lakukan. Dengan memberikan solusi kreatif dan efisien dari segi harga, dengan memperhatikan kualitas barang, tuh selain itu tuh kita juga bisa memberikan nilai tambah dengan penawaran garansi yang lebih lama agar customer merasa lebih puas. Bener sih, memberikan nilai tambah itu bisa jadi pembeda yang besar. Kalau menurut Tiara gimana? Menurutku penting untuk selalu menjaga hubungan baik dengan klien atau calon klien. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan penawaran kita dan mempertimbangkan keunggulan yang kita tawarkan. Jangan cuma fokus pada penawaran sekali saja, tetapi juga pada pengembangan hubungan jangka panjang. Wah, setuju banget sih Tiara. Hubungan yang baik itu bisa jadi nilai lebih yang gak terhitung. Nah, bagaimana sih cara kita memastikan bahwa penawaran kita tetap sesuai dengan ekspektasi klien? Ya, jadi komunikasi yang intens dengan klien itu sangat penting. Jangan ragu untuk bertanya lebih dalam tentang detail yang mereka inginkan dan pastikan kita memberikan penawaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir kemungkinan adanya kesalahpahaman atau penolakan penawaran di kemudian hari. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen 3 tentang evaluasi penawaran atau tawaran. Ke pembahasan yang menarik tentang evaluasi penawaran. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa proses evaluasi penawaran berjalan dengan transparan dan adil? Kalau menurut Tiara gimana? Transparansi bisa dijaga dengan membuat proses evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Setiap keputusan harus punya dasar yang jelas, misalnya mengacu pada kriteria evaluasi yang sudah disepakati sebelumnya. Bener banget sih, dokumentasi itu memang sering jadi aspek yang terlewat, padahal penting banget buat akuntabilitas. Kalau Nazula, ada pendapat lain? Iya, aku setuju sama Tiara. Selain itu, aku rasa penting untuk menggunakan sistem evaluasi berbasis skor. Jadi, setiap penawaran dinilai berdasarkan poin-poin tertentu yang sudah jelas dan hasilnya bisa lebih objektif karena semua dinilai berdasarkan angka, bukan pendapat subjektif. Wah, kalau sistem berbasis skor itu emang efektif banget sih. Kalau Salsa, ada tambahan? Selain itu, aku rasa juga untuk memastikan bahwa semua tim evaluasi memahami kriteria yang akan digunakan. Jangan sampai ada perbedaan interpretasi yang membuat hasilnya menjadi bias. Betul banget sih kalau itu. Jadi pelatihan itu bikin semua anggota tim punya pemahaman yang sama. Kalau menurut Sarah gimana? Menurutku, transparansi itu bisa dijaga dalam memberikan akses ke semua pihak untuk dapat melihat hasil evaluasi dari proses selesai. Misalnya dengan memberikan laporan mengenai kenapa kita memilih penawaran ini dan apa sih perbedaannya. Ini juga dapat membangun kepercayaan dari vendor. Asik juga ya kayaknya. Iya, Lanjut aja kali ya Ul. boleh banget nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa aja sih tips untuk meningkatkan kualitas evaluasi penawaran agar hasilnya itu optimal gitu? Tips yang pertama adalah menggunakan teknologi. Ada banyak tools dan software yang bisa kita gunakan untuk proses evaluasi, mulai dari pengelolaan dokumen hingga pemberian skor otomatis. Ini bisa mempercepat proses sekaligus meningkatkan akurasi. Nah, selain itu, teknologi penting juga untuk selalu melakukan evaluasi internal setelah proses selesai. Dengan begitu, kita bisa belajar dari kesalahan atau kendala yang ada dan memperbaiki sistem evaluasi untuk proses berikutnya.
Evaluasi itu, evaluasi internal itu penting banget buat perbaikan ke depan. Kalau menurut Tiara ada tips? Menurutku penting juga untuk melibatkan ahli atau konsultan eksternal jika diperlukan, terutama untuk proyek yang kompleks. Mereka bisa memberikan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh tim internal. Oh, itu ide bagus banget sih Tiara. Kadang pandangan dari pihak luar itu memang sangat membantu. Kalau Salsa ada tips lain? Fokus pada kebutuhan dan tujuan dari pengadaan. Jangan sampai proses evaluasi itu berjalan terlalu rumit, sehingga kita tuh kehilangan fokus mengenai apa yang ingin dicapai. Setuju sih. Jadi kita fokus pada tujuan utama, itu kuncinya ya. Benar-benar. Tapi kalau soal tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses evaluasi penawaran, apa sih? Tantangan terbesarnya itu menjaga agar prosesnya tetap objektif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kadang-kadang tuh ada godaan untuk mempertimbangkan faktor subjektif dan ada juga tekanan dari pihak tertentu. Jadi disiplin sama kriteria itu menjadi tantangan terbesar. Bener banget sih, kalau itu emang kadang ada tekanan yang nggak kelihatan sih ya. Kalau Sarah? Buatku tantangan lainnya itu ya paling tentang memahami detail teknis penawaran sih. Kayak ada aja tuh istilah yang kurang familiar. Kalau kita nggak paham, salah menilai yang sebenarnya paling sesuai dengan kebutuhan. Itu tantangan berat sih. Iya. Tim evaluasi emang butuh banyak keahlian lintas bidang. Kalau menurut Nazila gimana? Kalau menurut aku itu tantangan terbesar itu sering ada di waktu yang mepet, deadline evaluasi seringkali sempit banget. Sementara dokumen yang harus diperiksa bisa puluhan atau bahkan ratusan halaman. Kalau nggak punya sistem kerja yang efisien, rasanya seperti kayak dikejar-kejar terus sih. Wah iya sih, kalau gue dengar cerita tentang deadline dan segala macam, pasti ada stresnya sih. Kalau Tiara, tantangannya? Kalau aku tantangannya itu di validasi data yang ada di penawaran. Kadang vendor memberikan informasi yang kurang lengkap atau nggak sesuai dengan dokumen pendukung. Jadi kita harus ekstra teliti untuk memverifikasi semuanya. Tapi emang sih validasi data itu memang makan waktu banget ya. Tapi penting untuk memastikan semua penawaran yang masuk itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya lanjut, langsung aja kita masuk ke segmen 4 kali ya. Yaitu materi sekarang juga nggak kalah menarik nih Ul. Benar-benar. Ya gak sih? Emang kita mau bahas apa sih sekarang? Jadi pembahasan sekarang itu mengenai negosiasi kontrak dengan penawaran terpilih. Kita lanjut ya. Apa sih definisi kontrak dan mengapa kontrak itu penting untuk pengadaan? Kalau menurut Tiara bisa dijelasin? Kontrak itu adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Dalam pengadaan, kontrak itu penting banget karena menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan kerjasama. Jadi kalau ada perselisihan, kita punya acuan yang jelas. Bener banget tuh. Jadi kontrak itu semacam kayak pelindung gitu ya, biar kedua belah pihak tetap ada di jalurnya. Benar sih, tapi aku mau nambahin sedikit ya. Kalau kontrak itu bukan cuma soal hukum, tetapi soal komitmen. Kontrak itu memastikan apa aja yang dijanjikan vendor sesuai gak dengan ekspektasi kita. Kalau nggak ada, ya kalau ada penyimpangan, kita harus bertindak dan bisa melaporkan. Betul banget sih kalau menurut gua. Kalau menurut Nazila? Kalau menurut aku itu definisi kontrak itu nggak cuma sekadar dokumen formal, kontrak juga mencakup detail teknisi seperti spesifikasi produk atau layanan, timeline, dan biaya. Jadi kontrak itu kayak blueprint gitu loh, blueprint proyek yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Asik nih udah bahas-bahas blueprint, istilah-istilah blueprint. Kalau menurut Salsa gimana? Menurutku kontrak itu 15 menit lagi. Iya, Menurutku kontrak itu lebih dari sekedar kesepakatan. Kontrak adalah alat untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam pengadaan, kontrak tuh dibuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak nih memiliki landasan yang sama. Setuju banget sih. Jadi kontrak itu bukan cuma soal hukum ya, tapi juga alat untuk menjaga kepercayaan dan kolaborasi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ya.
Apa sih strategi terbaik menurut kalian untuk mencapai negosiasi kontrak yang sukses? Kalau menurut Nazila bisa dijelasin? Jadi strategi terbaik itu menurut aku adalah mempersiapkan data dan fakta sebaik mungkin sebelum masuk ke meja negosiasi. Misalnya kita harus tahu harga pasar, reputasi vendor, dan performa mereka di proyek sebelumnya. Dengan data ini kita bisa lebih percaya diri dalam negosiasi. Setuju sih, data itu emang senjata utama lah ya. Bener banget, strategi itu adalah membuat draft kontrak. Bener banget sih, strategi terbaik itu adalah membuat draft kontrak ya. Bener banget sih, strategi terbaik itu adalah membuat draft kontrak awal sebelum negosiasi. Jadi kita udah punya posisi nih yang jelas dan tinggal bahas detail kecil yang perlu disesuaikan. Ini bikin proses negosiasi lebih efisien. Jadi draft kontrak awal itu bisa jadi panduan gitulah ya. Menurutku penting untuk melibatkan semua pihak terkait seperti tim legal, tim teknis, dan tim keuangan. Dengan begitu, setiap poin kontrak sudah diverifikasi dan berbagai sudut pandang dan kita bisa menghindari masalah di kemudian hari. Melibatkan tim lintas fungsi itu memang penting ya, biar nggak ada blind spot. Ya bener sih, kayak menjaga profesional tapi fleksibel, gak kaku tapi gak lemah juga. Jadi tuh negosiasi tetap berjalan lancar tanpa kita kehilangan posisi tawar-menawar kita. Wah, setuju sih sama strategi itu. Memang fleksibilitas itu penting, cuman memang harus ada batasannya. Oke, kita lanjut mungkin ya ke segmen kelima, yaitu tentang Incoterms. Nah, kita geser ke pembahasan tentang sesuatu yang sangat penting dalam dunia logistik, yaitu Incoterms. Apa sih Incoterm itu? Kita sering dengar-dengar kata ini saat mau mengirim barang ke luar negeri. Kalau menurut Sarah gimana? Oke, jadi itu Incoterms itu singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan sekumpulan istilah perdagangan yang dibuat oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk mendefinisikan tanggung jawab, biaya, dan resiko dalam transaksi jual beli internasional. Dengan kata lain, Incoterms memberikan pedoman yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Jadi gitu ya Sar. Nah, Incoterms itu sebenarnya menemukan beberapa hal penting seperti biaya transportasi, pemindahan resiko, dan izin bea cukai. Kayak contohnya itu ada 2 Incoterms yang sering digunakan yaitu FOB atau Free on Board dan Chief Cost Insurance. Reurang. Oh gitu ya Sar. Nah, Incoterms itu sebenarnya menentukan beberapa hal penting seperti biaya transportasi, pemindahan resiko, dan izin bea cukai. Contohnya itu ada 2 Incoterms yang sering digunakan yaitu FOB atau Free on Board dan Chief Cost Insurance and Freight. Pada FOB atau Free on Board, penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga ke atas kapal di pelabuhan asal, sedangkan pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman dari pelabuhan asal ke tujuan akhir, termasuk biaya asuransi dan biaya cukai. Kalau cost insurance and freight itu penjual bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman, termasuk biaya asuransi hingga barang tersebut sampai di pelabuhan tujuan. Nah, sebagai pelaku bisnis internasional, kenapa sih kita harus memahami Incoterms itu? Yang pertama itu Incoterms dapat mencegah miskomunikasi dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Kedua, dengan memahami Incoterms, perusahaan dapat memilih opsi yang paling efisien dan menguntungkan dari segi biaya. Dan ketiga, Incoterms juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perdagangan internasional. Jadi secara keseluruhan itu Incoterms merupakan alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang terlibat dan dalam perdagangan internasional. Dengan memahami dan menerapkannya dengan benar, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif.
Wah, diskusinya hari ini benar-benar menarik ya. Banyak banget sih insight baru yang kita ambil. Jadi ya dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa pengadaan kompetitif itu bukan cuma soal memilih yang paling murah, tapi juga yang paling tepat dan berkualitas. Betul banget tuh Van. Proses pengadaan yang transparan dan adil bisa menghindarkan kita dari potensi penyalahgunaan anggaran. Dan tentu saja harus diawali dengan perencanaan yang matang dan pemilihan metode yang tepat. Iya, proses pengadaan yang baik itu harus jelas dan terstruktur. Di sektor publik, proses pengadaan yang baik itu harus jelas dan terstruktur. Di sektor publik, transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dan di sektor swasta juga gak kalah penting. Pemahaman yang dalam terhadap kebutuhan dan evaluasi yang objektif bisa menghasilkan keputusan pengadaan yang lebih efisien dan bernilai. Dan jangan lupa implementasi yang sukses itu bergantung pada pelatihan dan kolaborasi yang baik. Semua pihak internal hingga penyedia harus sepaham dan sepakat mengenai prosesnya. Nah, plusnya juga nih, teknologi jadi game changer, improvement dan digitalisasi lainnya, mempermudah, mempercepat, dan pastinya meningkatkan transparansi dalam pengadaan. Jadi kalau kita gabung dari poin-poin ini, perencanaan yang matang, teknologi yang tepat, dan kolaborasi yang kuat, pengadaan kompetitif bisa jadi kunci sukses keorganisasian dalam mencapai efisiensi dan kualitas. Betul banget tuh. Nah, mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat para narasumber yang udah memberikan insight yang luar biasa. Dan tentu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di like dan juga jangan lupa untuk share podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Irfandi. Gue Raul pamit undur diri. Dadah.